Halo, perkenalkan nama saya Desi Gita Amelia, NIM 1904894. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya berada di kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit dari materi karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara pada mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Bunyamin Maftuf MPD MA dan Bapak Supriyono MPD. Pendidikan multikultural sendiri di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi dalam memandang tentang multikultural. Tiap negara memiliki kekhasan dalam memahami fenomena multikultural. Nah, pendidikan multikultural di berbagai negara yang kita bahas pada kali ini adalah dari negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara di wilayah Asia. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan multikultural di negara Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama pada tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston pada tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya sendiri adalah proses Amerikanisasi. Guru-guru di Amerika Serikat diharuskan untuk menerapkan konsep-konsep pendidikan multikultural pada semua mata pelajaran, termasuk seni tari. Para guru juga dimotivasi untuk beradaptasi terhadap meningkatnya keperbedaan populasi siswa di dalam kelas. Guru dituntut untuk mengenal siswa lebih dalam dan mempunyai sikap dan perilaku yang menghargai semua siswa, tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan mereka, namun memberikan pelayanan yang sama dan adil sebagai wujud masyarakat yang demokratis. Dengan cara-cara tersebut, siswa dapat dibantu perkembangannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ada karakteristik pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur, dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultur karena kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari Kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki kehidupan kelompok kulit berwarna ini, ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Pendidikan multikultural berkembang sejalan dengan kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung oleh pandangan liberal, demokrasi, dan gerakan kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran kelompok progresif di Universitas Birmingham yang melahirkan studi budaya atau Cultural Studies pada tahun 1964 yang mengetengahkan pemikiran progresif kaum terpinggirkan yang didukung oleh kaum buruh. Pendidikan multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal atau orang putih bersama dengan kelompok kulit berwarna. Hal ini diperkuat oleh politik imigrasi melalui Undang-Undang Commonwealth Immigrant Act pada tahun 1962 yang mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi shelter atau penghuni tetap. Pada tahun 1968 didirikan Select Committee on Race Relations and Immigration atau SCRRI yang bertugas meninjau kebijakan imigrasi. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Pada tahun 1973, laporan SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang kedua, penggantian istilah imigran dengan masyarakat multirasial atau multiracial society. Yang ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers atau NUT akan adanya pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat multirasial. Yang ketiga, ada karakteristik pendidikan multikultural di negara Kanada.
Pendidikan multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya, Amerika Serikat, karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesarnya dari Prancis dan Inggris, selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina, serta etnis lainnya. Di Kanada juga terdapat Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang isinya alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras. Yang kedua, memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, memelihara budaya dan bahasa asli, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan yang terakhir, pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan multikultural di negara Australia. Banyaknya imigran yang membanjiri Australia di satu sisi memang dapat meningkatkan perekonomian, tetapi di sisi lain timbul pergesekan-pergesekan antara penduduk pribumi dengan orang-orang pendatang dari Eropa. Salah satunya adalah para pendatang menganggap mereka adalah bangsa yang lebih pantas menguasai tanah atau wilayah Australia sehingga menimbulkan tindak diskriminasi pada orang-orang aborigin. Adapun tujuan pendidikan multikultural di negara Australia adalah yang pertama, pengertian dan menghargai bahwa yang kedua, menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. Yang ketiga, pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, dan nilai-nilai multikulturalisme. Yang keempat, tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. Dan yang terakhir, memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia dan juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multibudaya Australia. Yang terakhir, ada karakteristik pendidikan multikultural di beberapa negara di Asia. Yang pertama ada di Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negerinya. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia merupakan tipikal bangsa dengan multietnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra, tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya atau cultural pluralization. Dan yang terakhir adalah negara Jepang. Jepang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Sekian pemaparan materi dari karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara pada mata kuliah pendidikan multikultural kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kesempatan lainnya.